Para pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan, peluklah aku. Sesuatu ucapan yang sangat luar biasa yang harus ada dalam diri kita. Kita peluk Ramadan atau Ramadan memeluk kita. Itu maknanya bahwa jangan melewatkan sedikit pun kesempatan atas kebesaran dan kemuliaan Ramadan ini. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, hari ini saya ingin mengajak kita, yang pertama adalah siapkan diri kita dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Bukankah kita selalu mendengar sebuah hadis? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ada 3 di situ. Intinya adalah Ramadan ini harus kita siapkan, kita punya diri dengan sebaik-baiknya. Kesiapan rohani, kesiapan fisik, kesiapan ilmu, kesiapan keikhlasan kita. Dan tentunya juga kesiapan finance kita. Itu yang pertama. Yang kedua, agar nilai-nilai Ramadan ini, seluruh perangkat ibadah yang tadi man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatul qadar, kita isi Ramadan, kita isi malam-malam Ramadan, kita menunggu akhir Ramadan dengan lailatul qadar, maka sebaiknya buatlah agenda tetap kita selama Ramadan. Misalnya, setiap hari tidak boleh kita meninggalkan tilawah Al-Quran. Setiap hari tidak boleh kita tinggalkan tilawah Al-Quran. Tidak bisa 1 juz, ya minimal 2 juz begitu. Tidak bisa 1 juz, ya 2 juz begitu. Tilawah Al-Quran itu akan melembutkan kita punya hati. Tilawah Al-Quran itu akan melembutkan nilai-nilai kehidupan keluarga kita. Nawwiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sinari rumah tangga kita dengan nilai-nilai salat dan Al-Quran itu sendiri. Ramadan inilah saatnya kita tidak boleh melepaskan diri dari Al-Quran. Caranya bisa jadi kita melakukan tadarus bersama. Tadarus pertama yang paling efektif adalah saya, istri, anak, dan keluarga kita. Lakukan itu. Kita kan kebiasaan kita setiap hari tidak boleh lepas dari handphone kita. Pertanyaannya Ramadan ini, apa kita harus asik lagi dengan kita punya gadget kita? Apa kita harus asik dengan yang namanya handphone kita? Para pemirsa, saya ingin mengajak kita, tutuplah itu sementara, bukalah Al-Quran. Atau tetap pakai handphone, tetapi bukalah aplikasi Al-Quran. Yuklah kita baca Al-Quran bersama-sama dengan anak kita. Itu agenda pertama. Apa target kita? La'allakum tattaqun. Secara nilai-nilai rohani semakin meningkat ketakwaan kita. Nilai-nilai pendidikannya, kita akan semakin tahu perkembangan bagaimana bacaan Al-Quran kita, bagaimana bacaan Quran anak kita, bagaimana bacaan Quran istri kita, bagaimana bacaan Quran suami kita. Harus ada saling belajar antara satu dengan yang lain. Maka namanya tadarus. Yang lebih meningkat lagi, kita melakukan tadarus di masjid-masjid yang kita berada sebagai jamaah di situ. Hari ini kita melihat setelah tarawih berakhir, rasanya masjid kita sepi dengan tadarus Al-Quran. Atau setelah salat subuh hari-hari yang kita lalui, lakukanlah tadarus. Tidak bisa secara berjamaah di masjid, tidak bisa berjamaah dengan keluarga. Setidaknya lakukan tadarus secara individu. Setiap selesai salat subuh misalnya, zuhur, asar, jangan lupa
di hari-hari itu agenda pertama adalah tadarus Al-Quran. Yang kedua, agenda kedua adalah jangan meninggalkan yang disebut dengan Qiyamul Lail. Tentu Qiyamul Lail ini yang pertama adalah yang disebut dengan tarawih. Tarawih adalah salat yang dilakukan istirahat, santai, yang kita lakukan setelah salat Isya. Masalah rakaat jangan diperdebatkan. Masalah bagaimana, apakah imamnya itu ayatnya panjang atau ayatnya pendek, jangan diperdebatkan. Yang diperlukan adalah kita harus ikut di situ. Syukur-syukur. Dan itu harapan kita, pelaksanaan tarawihnya itu dengan penuh ilmu pengetahuan. Imamnya bacaannya indah, suaranya indah, bacaannya fasih, dia baca Quran tidak terburu-buru. Kemudian imam melihat bahwa jamaahnya ada yang senior, ada yang muda, maka dia akan membuat nanti tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Maka kita sebagai jamaah, catatlah itu, jangan tinggalkan yang namanya tarawih. Di malam hari ketika dibangunkan sahur, kebiasaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginstruksikan kepada sahabatnya Bilal bin Rabah bahwa Bilal itu azan pertama. Ini contoh membangunkan sahur. Contoh membangunkan sahur di zaman Rasul itu dia azan pertama. Fakulu washrabu, setelah azan itu Bilal, makanlah kamu dan minumlah kamu. Hatta hingga nanti ada namanya Ibnu Ummi Maktum azan. Maka azan Ibnu Ummi Maktum itu adalah masuknya waktu subuh. Nah, sebelum kita makan sahur, lakukanlah yang disebut dengan Qiyamul Lail berikutnya, yang disebut dengan tahajud misalnya, atau sholat khusus lainnya, sholat mutlak, sholat hajat, silakan saja. Intinya adalah malam-malam Ramadan itu Rasul mencontohkan dia tidurnya sedikit. Berbeda dengan kita, sedikit-sedikit tidur. Rasul itu makannya sedikit. Berbeda dengan kita, sedikit-sedikit makan. Karena itu para pemirsa, dua agenda tolong dicatat tadi. Tarawih dan Qiyamul Lail adalah penyambung dari agenda pertama yang disebut dengan tilawah Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian dua agenda ini menjadi agenda rutin kita. Yang ketiga yang perlu dicatat, usahakan, ikhtiarkan solat-solatmu lakukan secara berjamaah. Dan solat-solat itu dimulai dari solat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya, plus tarawihnya. Catatkan, niatkan, ikhtiarkan untuk tetap melakukannya secara berjamaah. Dan jamaah yang terbaik itu adalah di masjid. Masjid yang terbaik itu tentunya Ka'bah, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau tidak bisa mendatangi ketiga masjid ini, saudaraku, datanglah ke masjid yang ada di sekitar kita. Saya sering mengatakan seorang orang tua yang sukses adalah ketika bisa membawa anaknya menuju masjid untuk melakukan sholat berjamaah, terutama ketika melakukan sholat jamaah subuh. Para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.